Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan juga nikmat sunnah yang semoga senantiasa kita merawat, menjaga dan terus meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan semangat kita untuk tamasuk bis sunnah. Dan semoga kita senantiasa istiqamah dan diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, edisi yang ketiga ini saya ingin menyampaikan tema tentang urgensi teman beriman atau urgensi teman yang saleh. Jemaah sekalian rahimanallah wa yakum, sahabat mulia Umar bin Al-Khattab menyebutkan, dan ini dicatat dalam sebuah kitab Qutul Qulub, ya, sebagai nutrisi hati, ya. Sahabat mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau menyebutkan, ma u'tiyal 'abdu ba'dal islam ni'matun khairan min akhin salih. Fa'idha wajadtum atau fa'idha wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bihi. Ma u'tiyal abdu, tidaklah seorang hamba diberikan karunia ba'dal Islam, setelah karunia Islam, ni'matun khairan min akhin saleh, sebuah nikmat yang lebih baik, melebihi kenikmatan mendapatkan teman yang saleh, mendapatkan saudara yang saleh. Wa idza wajada ahadukum, dan apabila salah seorang di antara kalian sudah mendapatkan wuddan min akhihi, sebuah kesetiaan, ya, dari saudaranya, falyatamassak bihi, maka pegang teguh teman tersebut, pegang teguh teman yang soleh tadi. Sehingga jemaah sekalian rahimanallah wa yakum, teman yang saleh ini sangat penting. Teman yang beriman ini sangat penting. Bahkan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan sanadnya adalah la ba'sa bih. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, la tusahib illa mu'minan, janganlah kalian menjadikan atau janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dalam hal ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam sebuah perkataan beliau menyebutkan, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Istaghfiru, perbanyaklah oleh kalian, minal asdiqa'il mu'minin, dari mendapatkan teman-teman yang beriman. Perbanyaklah oleh kalian untuk meraih teman-teman yang beriman. Semakin banyak semakin baik.
semakin bagus. Dengan catatan teman itu adalah teman yang beriman. Maka al-asdiqa al-mu'minin. Di situ sifat dan yang disifati. Teman tidak sembarang teman, tapi teman yang beriman. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Janganlah berteman kecuali dengan yang beriman. Apa yang kemudian disebutkan oleh Al-Imam rahimahullah? Beliau menyebutkan, kenapa kemudian ada apa dengan teman yang beriman? Maka beliau menyebutkan, fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya bagi orang yang beriman atau bagi teman yang beriman itu, dia memiliki potensi untuk mendapatkan syafaat. Diberikan izin dan ridho oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada temannya yang lain. Sehingga teman yang beriman memiliki potensi untuk diizinkan dan diridhoi oleh Allah memberikan syafaat bagi temannya yang lain. Fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Masya Allah. Bahkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hatta idza khallasal mu'minuna minan nar. Setelah orang-orang yang beriman itu dibebaskan dari neraka. Orang-orang yang beriman yang harus menempuh hukuman di neraka, setelah habis masa hukumannya kemudian dientas dan dimasukkan ke dalam surga. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, fawalladhi nafsi biyadih, demi zat, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma minkum min ahadin bi ashaddi manashidatan lillah filiktidha'il haqq minal mu'minin lillahi yawmal qiyamah li ikhwanihim alladhina finnar. Demi Allah, sungguh kalian begitu gigih, begitu getol dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak, filiktidha'il haqq, untuk memperjuangkan hak, memohon kepada Allah agar saudara-saudaranya yang masih berada di neraka untuk bisa dikeluarkan. Sampai kemudian orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka berdoa kepada Allah. Yaqulun, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Ya Allah, dulu mereka yang masih ada di neraka itu, ya Allah, mereka berpuasa bersama kami, ya Allah. Mereka berpuasa bersama kami, ya Allah. Wa yusallun, salat bersama kami, ya Allah. Wa yahujjun, bahkan berhaji bersama kami, ya Allah. Fayuqalu lahum, maka kemudian dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman, yang tadinya di neraka kemudian sudah masuk di surga, mereka teringat dengan teman-temannya yang masih ada di neraka. Mereka berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Dan doa inilah adalah sebagai syafaat. Syafaat yang diizinkan, diridhai oleh Allah kepada orang yang beriman yang sudah masuk surga untuk bisa diberikan bagi teman-teman yang beriman yang masih ada di neraka. Sehingga dengan doa tadi, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun, ya Allah, dulu mereka berpuasa bersama kami, salat bersama kami, haji bahkan juga bersama kami, ya Allah. Maka kemudian Allah SWT menyebutkan, memerintahkan kepada mereka, akhriju man araftum. Wahai orang-orang yang beriman yang sudah berada di surga, akhriju man araftum. Keluarkan siapa saja yang kalian kenal. Masya Allah. Di situ tidak disebutkan si fulan, tapi man araftum, siapa saja yang dikenal, keluarkan. Masya Allah.
Inilah fungsi pertemanan dengan teman-teman yang saleh, teman-teman yang beriman. Man araftum, berarti kenal, ada ta'aruf di situ. Akhriju man araftum. Maka apa? Fatuhramu suwarahum 'alan nar. Ya. Hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Diharamkan. Dijauhkan dari api neraka. Fayukhrijuna khalqan katsiran, maka kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, dikeluarkan banyak sekali teman-teman yang kemudian yang dulunya masih di neraka kemudian terentas dari neraka masuk ke dalam surga. Dikeluarkan banyak sekali. Qad akhadatin naru ila nisfi saqai wa ila rukbatai. Para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang dibakar sampai lututnya. Subhanallah. Inilah fungsi pertemanan dengan teman-teman yang beriman. Maka kemudian orang-orang yang beriman tadi lapor kepada Allah, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Ya Allah, sudah kami keluarkan semua ya Allah. Yang kami kenal sudah kami keluarkan semua ya Allah, sesuai dengan perintah-Mu ya Allah. Maka Allah SWT dengan penuh rahmatnya, kasih sayangnya berkata kepada mereka, Irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuh. Kembali lagi. Tengok lagi di neraka. Siapa saja yang kalian dapatkan di dalam hatinya masih terdapat seberat biji dinar berupa kebaikan yaitu keimanan, maka apa? Keluarkan dia. Maka kemudian fayakhrijuna khalqan katsiran, maka kemudian ketika dilihat banyak sinyal-sinyal iman nampak, ya, cahaya-cahaya iman nampak dari hati-hati orang-orang yang masih berada di neraka, kemudian dikeluarkan mereka banyak sekali, Masya Allah. Tsumma yaqulun, kemudian laporan lagi kepada Allah, Rabbana lam nadhar fiha ahadan mimmar amartana. Ya Allah, sudah tidak ada lagi yang tersisa ya Allah. Semua yang Engkau perintahkan sudah kami entaskan. Masya Allah. Jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum. Itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan kepada kita betapa pentingnya teman yang beriman. Betapa pentingnya dalam berteman itu dilandasi dengan keimanan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan dilihat, dinilai siapa teman dekatnya. Maka lihatlah, kalau ingin melihat seseorang, lihat teman dekatnya siapa. Karena teman ini sangat berpengaruh. Maka dalam pepatah Arab disebutkan as-sahibu sahibun. Teman dekat itu memiliki daya magnet yang besar, bisa menarik. Kalau teman itu teman yang beriman, maka akan ditarik dalam keimanan, ditarik kepada keimanan. Tapi kalau teman itu teman yang kufur, teman yang tidak beriman, bisa jadi kita sudah sholat sebelumnya, kemudian teman itu tidak sholat, maka kita bisa tertarik untuk tidak melaksanakan sholat. Yang tadinya kita tidak jahat, karena teman kita jahat, bisa jadi kita kemudian terjerumus dalam kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. As-sahibus sahibun. Maka carilah teman-teman yang sejati, yaitu teman yang disebutkan dalam sebuah pepatah, kata hikmah, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Teman sejati itu adalah teman yang mau jujur, bukan yang terus membenarkan. Teman yang jujur itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Seorang yang beriman adalah
berfungsi menjadi cermin apa adanya, sehingga orang yang beriman itu menjadi cermin bagi saudaranya yang lain. Sehingga kalau ada yang benar didukung, kalau ada yang salah dengan jujur kemudian dinasihatkan. Bukan kemudian ketika benar dibuli, dicela dan lain sebagainya. Sebaliknya ketika berbuat salah didukung dan kemudian dibiarkan, bahkan dicuekkan untuk terjerumus ke dalam keburukan-keburukan itu yang jauh. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga jamaah sekalian rahimanallahu wa yakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita teman-teman yang sejati, teman-teman yang beriman, teman-teman yang mau jujur, ya, teman-teman yang jujur, yaitu ketika kita benar didukung dan ketika kita melakukan kesalahan, kekhilafan, mau memberikan nasihat. Bahkan kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan, fa illam tajiduni fil jannah fas'alu anni. Ketika, wahai temanku, ketika engkau tidak mendapatiku di surga, maka tanyakan kepada Allah, doakan kepada Allah. Semoga nanti kemudian aku bisa bersama-sama dengan kalian di surga. Masya Allah. Jemaah sekalian rahimanallah wa yakum, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kita untuk senantiasa termotivasi untuk mencari teman-teman yang beriman, teman-teman yang senantiasa kemudian memberikan manfaat kepada kita, manfaat baik dirasakan di dunia dan terlebih nanti manfaat di akhirat, yaitu berupa syafaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi